Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menguatkan dan menyegarkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini boleh menikmati hari yang baru, nafas kehidupan dan setiap pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendasari kehidupan kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari surat 1 Yohanes 1 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Di dalam perikop firman Tuhan hari ini, Rasul Yohanes menyampaikan firman yang sudah dia dengar dan diterimanya dari Tuhan Yesus. Dan perkataan yang disampaikannya kepada kita adalah kebenaran, yaitu kebenaran bahwa Allah adalah terang dan bahwa di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Karena itu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah pindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jika kita mengatakan bahwa kita memperoleh persekutuan dengan Kristus, maka teranglah hidup kita. Tetapi apabila kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, namun kita masih hidup di dalam dosa, hawa nafsu, dan kejahatan, maka kita berdusta dan menipu, baik kepada Allah, sesama, dan diri kita sendiri, karena kita tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu baik dan buruknya kehidupan kita. Ia berkuasa menyelidiki hati semua orang, bahkan seluruh isi hati dan pikiran manusia, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Apabila seseorang menyatakan beroleh persekutuan dengan Tuhan, maka hendaklah kita senantiasa menjaga hidup kita, menjaga diri kita, berhati-hati dan waspada terhadap setiap godaan dan rayuan hawa nafsu yang bisa saja menjatuhkan kehidupan kita. Kita harus menjaga kehormatan dan kemuliaan kasih setia dan kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita, di dalam penebusan darah Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam terang kasih-Nya, hendaklah kita memiliki pola-pola kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita menjadi pribadi yang terus hidup di dalam ketaatan, berdoa, beribadah, mengucap syukur, dan dengan hati yang tulus kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Hendaklah kita semangat di dalam memuji Tuhan, di dalam menyembah Dia, memuliakan Dia dengan segenap hati kita. Hendaklah kita juga senantiasa setia di dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menolong sesama, dan bahkan juga melihat sekitar kita apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, mari teruslah bersemangat di dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan memberi karunia kepada kita bukan untuk kita pendam, melainkan untuk kita kembangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hendaklah setiap pribadi senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemurnian, kekudusan, dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes menyatakan bahwa jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita akan mendapatkan persekutuan dengan sesama orang percaya.
kita akan memperoleh sukacita yang luar biasa karena darah Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, sudah menyucikan kita dari segala dosa kita. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9-10 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Melalui ayat firman Tuhan hari ini, Rasul Yohanes ingin menyampaikan bahwa jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Setia, Maha Adil, dan Maha Benar akan mengampuni segala dosa kita. Apapun dosa kita, Tuhan berjanji akan mengampuni dan memulihkan jika kita datang dengan kerendahan hati, mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ia akan memberikan pengampunan atas segala dosa yang sudah kita perbuat. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita menyatakan diri bahwa kita tidak berdosa, maka kita sudah membuat hati Tuhan berduka. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang percaya bahwa Allah adalah terang yang senantiasa menerangi hati, pikiran, dan perbuatan kita, karena Dia sudah memberi terangnya bagi kita dan juga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan kiranya kita juga berbahagia ketika kita mau setia berdoa, mau setia beribadah, mengucap syukur, memuji Tuhan, memuliakan Dia, menyembah Dia, bahkan juga memberikan yang terbaik melalui hidup kita, waktu kita, harta kita untuk melayani Tuhan. Karena Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Berbahagialah kita yang senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemurnian, kekudusan, dan kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang begitu indah yang sudah kami dengar hari ini. Engkau adalah terang yang menerangi kehidupan kami. Dan kami juga mau ya Tuhan, Engkau pakai untuk memancarkan terang kasih-Mu bagi keluarga kami, tetangga, gereja, pelayanan, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan pergumulan kami ya Tuhan. Dan bahkan jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan secara jasmani ataupun rohani, biarlah oleh uluran tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau memulihkan dan menjamah setiap kami, sehingga kami boleh pulih, disembuhkan oleh Tuhan. Dan juga jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat, sukses, dan diberkati selalu untuk kehidupan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali esok hari. Tuhan Yesus memberkati.